pada pagi hari ini saya ingin sebenarnya bukan renungan ya, tapi semacam wejangan untuk teman-teman yang hadir bersama-sama yang tergabung di dalam wadah Gloria Ministry. Seperti minggu lalu sudah saya katakan bahwa tema kita di tahun 2022 ini adalah tahun kemenangan rohani. Tahun kemenangan rohani, ya. Maksudnya apa? Tahun kemenangan rohani, kalau di tahun yang lalu 2021 kita sudah merasakan penyertaan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita berharap pada tahun 2022 ini, baik secara kuantitas atau kualitas, ya, maka Tuhan akan menyertai kita dan menjaga kita dan meningkatkan pelayanan kita. Ya, jadi kita berharap bahwa pelayanan kita bisa menjadi semakin bertambah-tambah, semakin berlimpah, chapter kita menjadi semakin banyak, ya, dan banyak berkatlah yang kita rasakan di dalam penghidupan kita pada tahun 2022 ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa tanpa penyertaan dan penjagaan Tuhan, maka tahun 2022 ini dikatakan juga masih merupakan tahun yang cukup berat. Ya, walaupun secara pandemi COVID ini sudah dikatakan mulai menurun, ya, dan tapi secara perekonomian dikatakan bahwa negara kita ini meningkat, ya. Secara perekonomian meningkat. Secara COVID memang menurun, tapi kita juga harus waspada karena di awal-awal tahun 2022 ini kita juga mendengar ada varian-varian baru yang mungkin ini juga bisa merupakan ancaman. Walaupun dikatakan klinisnya tidak terlalu berat, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga, ya. Dan yang seperti kita selalu setiap tahun mencanangkan bahwa kita harus tetap dan lebih semangat di tahun 2022 ini. Jangan malah kita melempem, ya, atau kita malah punya kesibukan-kesibukan lain, karena saya merasakan juga di dalam pekerjaan bahwa di tahun 2022 ini kesibukan kita itu sudah mungkin hampir mendekati pada saat sebelum pandemi. Ya, kalau di Jakarta, di kota-kota besar ini kita melihat, ya, lalu lintas sudah semakin padat, ya, lalu lalang orang itu sudah semakin banyak, ya. Kalau kita masuk ke mall kemarin kebetulan pada hari Minggu saya setelah ibadah saya bertemu dengan Pak Kris, ya, di mall. Wah, sudah sama lah seperti sebelum kita pandemi, ya. Sehingga tidak ada bedanya, ya. Nah, disitulah yang kita merasakan bahwa kita ini sekarang sudah mulai sibuk. Mungkin yang dulunya pekerjaannya kita takut-takut dari rumah dan lain-lain, tapi pada tahun ini kita sudah mulai berani pergi-pergi keluar, ya, mulai jalan-jalan, dan gereja-gereja juga sekarang sudah mulai dibuka secara on-site, ya. Jadi ya saya rasa ini jangan sampai mengurangi fokus kita pada pelayanan kita. Ya, judul yang saya buat untuk renungan pada pagi hari ini adalah Harapan Gloria Ministry di tahun 2022. Harapan Gloria Ministry di tahun 2022. Ya, apa sih yang menjadi harapan kita pada tahun ini? Tentunya kita berharap bahwa pelayanan kita semakin meningkat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kita membaca dari ayat-ayat Alkitab yang terambil dari Roma 4 ayat 17 sampai 22. Roma 4 ayat 17 sampai 22. Ya, di mana di dalam perikop ini
kita belajar dari kisah Abraham, ya. Kita belajar dari kisah Abraham di sini, yang mungkin nanti setelah akhir daripada renungan ini, apa yang bisa kita terapkan dari kisah Abraham. Ayat 17 kita bacakan di sini, ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Abraham ini pada saat dia belum menjadi apa-apa, ya, Tuhan sudah mengatakan, Tuhan Allah sudah menubuatkan bahwa Abraham ini akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Lalu pada ayatnya yang ke-18, di sini kita lihat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, ya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, pada saat ayat ini mungkin ya ditulis, ya mungkin sudah terjadi, ya, tapi pada saat Bapak mengatakan kepada Abraham, Abraham itu bahkan belum mempunyai anak, ya. Jadi kalau kita yang imannya setengah-setengah, ya kadang-kadang kita juga berpikir, Bapak, aku anak pun belum ada, ya. Bagaimana aku akan menjadi banyak keturunannya nanti, dikatakan di sini. Tetapi dalam ayat 19 dikatakan bahwa iman Abraham itu tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena apa? Usianya sudah kira-kira 100 tahun pada saat itu. Dan rahim Sarah sudah tertutup, ya. Kalau secara medis, ya, di sini memang usia pria 100 tahun, ya, usia wanita rahimnya sudah tertutup, ya. Kalau secara medis itu dikatakan bahwa Sarah ini mungkin sudah tidak sudah menopause, ya, sudah tidak mendapatkan haid lagi, ya. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tidak mendapatkan haid, sudah menopause, masih mempunyai sel telur untuk bisa dibuahi, untuk menjadi anak, ya, untuk bisa menjadi anak. Tapi dikatakan tadi, ya, sekalipun dalam ayat 18, ya, tidak ada harapan, tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham di sini tetap berharap juga. Dan dia percaya, ya. Ini luar biasanya Bapak orang percaya, Bapak kita, Bapak leluhur kita Abraham. Lalu kita menuju ke ayatnya yang ke-20. Silakan ayatnya yang ke-20. Ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, itulah luar biasanya Abraham. Nah, ini juga harus menjadi contoh, ya, untuk kita semua, ya. Ya, khususnya kalau saya bicara tentang pelayanan, ya. Karena kadang-kadang sebagai pengurus-pengurus dari Gloria Ministry ini, ya, kadang-kadang kita merasakan, aduh Tuhan, kok semuanya ini dalam pelayanan ini susah, ya. Cari teman-teman pengurus aja susah, ya. Mau sama-sama bekerja buat Tuhan, padahal kita bicara bukan dengan orang awam loh, ya. Kita bicara dengan sesama anak Tuhan, ya, yang kita mau ajak untuk yuk sama-sama melayani, tapi kelihatannya kok susah. Apalagi kalau nanti cari donaturnya, lebih susah lagi, ya. Karena kita itu dikatakan bahwa mungkin kita tuh kurang iman, ya, mungkin kita kurang iman. Tetapi kalau kita lihat Abraham di sini, ya, Bapak kita Abraham, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin, amin.
Ya, oleh karena itu di dalam ayat 21 dikatakan di sini dengan penuh keyakinan bahwa Allah tuh berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya, kita amini ya, jadi bersyukur ya. Jadi kalau Bapak itu sudah menjanjikan, Dia sudah memberikan kita suatu tugas ya, suatu talenta, pasti kita harus tetap yakin bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya, nah inilah bacaan kita pada pagi hari ini. Ya, saya berharap kita bisa terinspirasi dengan pengalaman Abraham ini. Ya, tentunya mungkin iman kita belum seluar biasa Abraham, ya. Tapi yang pasti kita harus yakin bahwa Allah kita sama. Ya, Allah Abraham dulu dengan Allah kita saat ini itu adalah Allah yang sama, yang bisa memberikan kekuatan, pertolongan dan janjinya itu tidak pernah meleset, selalu ya dan amin. Ya, jadi berdasarkan kisah Abraham di atas, kita harus mempunyai visi yang jelas di dalam perjalanan Gloria Ministry ini. Ya, ini bisa dilakukan dengan cara-cara. Saya menyimpulkan 4 poin bagaimana cara-cara kita bisa menerapkan visi yang Tuhan sudah berikan kepada Gloria Ministry, ya. Di dalam hal kita belajar dari pengalaman Abraham tadi. Yang pertama, poin pertama adalah kita harus menemukan dan mengembangkan potensi kita. Ya, jadi kita yakin dan percaya bahwa semua kita itu mempunyai potensi. Ya, kalau dulu kita katakan talenta lah, talenta ya, yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya, kalau dalam perumpamaan ada talenta yang dikembangkan, ada talenta yang dikubur, ya. Jadi harapan kita di dalam Gloria Ministry ini, kita-kita yang sudah terpilih menjadi pengurus dan melaksanakan tugas-tugas di dalam Gloria Ministry ini diharapkan bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Ya, potensi masing-masing berbeda tentunya satu sama lain. Ya, ya kalau saya ambil misalnya pengalaman dari Gloria Ministry di Solo misalnya ya, di situ saya melihat potensi yang dikembangkan itu cukup lengkap ya. Ada yang ngurusin administrasinya, ya. Ada yang hamba Tuhan yang mendoakan, ya, mendoakan pelayanan Gloria Ministry di Solo, ya. Dan ada juga seorang ketua pada saat itu yang sekarang ini sudah meninggalkan kita, ya, yang tugasnya hanya cari donatur, cari donatur. Jadi ada yang cari donatur, ada yang mengurusin anak-anaknya, administrasi dan lain-lain, ada yang mendoakan, ya. Saya rasa 3 hal ini kalau dalam pelayanan Gloria Ministry ini cukup lengkap. Karena kalau kita misalnya semua maunya misalnya doa semua karena hamba Tuhan semua misalnya, tentunya nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngerjain, tidak ada yang cari uang, maka timbullah masalah-masalah seperti yang kadang-kadang kita hadapi di dalam perjalanan chapter-chapter kita, ya. Kalau setiap kita ketemu, ya baik secara meeting ataupun di dalam event-event gabungan, misalnya Rakernas, ya, selalu yang menjadi kendala itu adalah susah Pak mencari donatur, susah mencari donatur. Nah itulah yang saya katakan bahwa kadang-kadang bukan susah, tapi kita belum mengembangkan potensi kita secara maksimal sebenarnya. Ya, karena saya selalu mengatakan kita tidak usah harus menjadi seorang pengusaha misalnya
untuk mencari donatur yang mungkin kita pikir ada teman-teman kita yang sama-sama pengusaha mau mendonasikan dananya luar biasa untuk Gloria Ministry, ya. Bukan seperti itu yang kita harapkan, ya. Karena ada seorang pengurus misalnya seperti Pak Roman, ya. Dia seorang bukan pengusaha, ya, dia seorang yang sangat mempunyai hati di dalam pelayanan Gloria Ministry, ya. Tapi cara-cara dia itu bukan mencari pengusaha-pengusaha yang bisa memberikan dana yang cukup besar, ya, walaupun mungkin kapasitas dia memungkinkan untuk itu. Tapi dia selalu mengatakan, Pak Roy, saya cuma satu, ya kamu bantulah satu anak, dua anak, begitu ya, hanya 50.000 satu bulan. Tapi dia bisa bicara dan dia bisa mengumpulkan banyak donatur-donatur, ya, dengan cara mengumpulkan satu-satu. Dan ternyata dengan berjalannya pelayanan kita di Gloria Ministry, maka donatur yang satu-satu ini ternyata yang cukup setia di dalam mereka mendonasikan dananya, ya. Kenapa? Karena mereka itu memang mungkin memberikan dari apa yang ada, dari mungkin bukan kelebihan, ya, dari pas-pasan, mereka singkirkan 50.000, 100.000 untuk bantu satu anak, dua anak, ya. Dibandingkan daripada mungkin orang yang sekaligus misalnya, Pak, saya bulan ini menyumbangkan 10 juta misalnya. Tapi setelah itu tidak ada lagi bulan berikutnya, bahkan tahun berikutnya mungkin juga tidak ada lagi donasi itu, ya. Ya, bukan kita tidak berterima kasih untuk dana-dana yang besar, ya, tapi tentunya diperlukan juga orang-orang yang setia dalam mendonasikan dana-dana yang, ya, maksudnya benar-benar untuk membantu anak gitu loh, ya. Sehingga dana-dana ini tidak sampai terputus dan rutin bisa dimanfaatkan untuk membantu anak-anak. Ya, kira-kira seperti itu tadi. Jadi saya katakan poin pertama adalah kita harus menemukan dan mengembangkan potensi kita. Kembangkan. Kembangkan potensi kita di mana Tuhan menempatkan kita di dalam pelayanan Gloria Ministry. Apakah sebagai pencari dana, apakah sebagai pelaksana administrasi, ya itu juga penting, ya, karena kita kan harus melaporkan ke pusat dan harus terus memaintain anak-anak, para rekomendator supaya mereka tetap setia di dalam membina anak-anak yang kita bantu, ya. Dan tentunya juga harus ada seorang pendoa, ya, karena kita tidak bisa menutup mata kita bahwa pelayanan ini adalah pelayanan dari Tuhan. Dan tentunya hanya Tuhan yang bisa melangsungkan, melancarkan pelayanan yang kita lakukan ini. Lalu poin kedua, tadi poin pertama adalah temukan dan kembangkan potensi kita. Poin kedua adalah kita harus menembus batas. Menembus batas. Apa artinya menembus batas, ya? Ya, karena kadang-kadang begini, kita merasa, aduh Pak, saya ini sudah susah cari uang, ya. Saya ini sudah tua, sehingga biar yang muda-muda aja deh yang melayani di Gloria Ministry, ya. Nah itulah yang saya katakan. Saya pernah ada satu teman dulu, ya. Beliau itu juga adalah salah seorang mantan pengurus daripada Gloria Ministry yang sekarang sudah Tuhan panggil ke rumah Bapak, ya. Dia selalu berkata kepada saya begini, Pak Roy, saya sih dukung dari belakang aja lah, karena saya kan sudah tua, ya, sudah tidak sanggup lah untuk kerja yang keras-keras. Padahal kalau saya melihat, ya, orang itu adalah orang yang kapasitasnya luar biasa, ya. Kalau berkata-kata itu semangat, menggebu-gebu, tapi terus dia mengklaim dirinya sudah tua, ya. Sehingga saya katakan, Pak, ini sekarang bukan soal tua atau muda di dalam pelayanan.
kita bersyukurlah bahwa kalau selama kita masih muda, kita sudah terlibat di dalam pelayanan, apapun pelayanan itu. Karena berarti Tuhan sudah mempercayakan kepada kita suatu pelayanan ya pada saat kita muda. Tapi kalau pada saat kita sudah tua ya, bukan berarti kita tidak bisa melayani, kita harus lebih melayani lagi. Ya, karena ya bukan berarti yang tua akan lebih dulu meninggalkan kita daripada yang muda ya, itu sih itu memang kehendak Tuhan ya, kita nggak bisa prediksi ya. Tapi biasanya rata-rata orang yang sudah tua itu kan tidak lama lagi Tuhan panggil ya untuk kembali ke rumah Bapa. Jadi mumpung kita masih ada kesempatan ya, lagunya juga ada kan, mumpung kita masih ada kesempatan, lakukanlah sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, karena mungkin satu saat kesempatan itu hilang. Ya, satu saat kesempatan itu sudah hilang, sudah selesai. Tuhan bilang, ya mungkin ya sudahlah, selesailah tugas kamu. Ya, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi kalau kesempatan itu sudah hilang. Jadi jangan sampai kita pada saat sekarang Tuhan masih kesempatan, tapi kita ini santai-santai gitu loh. Kita nyambi-nyambi, ya kerjaan Tuhan kalau saya lagi nggak sibuk lah, kalau saya lagi punya waktu, saya kerja buat Tuhan. Ya, kalau saya lagi tidak punya kesibukan, saya kerja buat Tuhan. Tapi kalau saya udah mulai sibuk nih Tuhan, Tuhan juga mengertilah ya. Jadi tolonglah Tuhan mengerti. Saya harus bagi-bagi waktu ya untuk pekerjaan duniawi saya, untuk keluarga saya dan untuk lain-lain. Tapi kita tahu ya bahwa Allah kita itu atau Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburu ya. Jadi kalau dia melihat kita memprioritaskan yang lain lebih daripada dia ya, maka Tuhan itu tidak suka. Ya kita sudah tahulah di dalam Alkitab ya apa yang Tuhan katakan untuk anak-anaknya yang tidak setia dan tidak memprioritaskan dia di dalam penghidupan kita. Ya, nah saya di sini ambil contoh seorang atlet ya. Seorang atlet mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar mengenai Gracia Poli ya. Gracia Poli itu dia adalah seorang atlet bulu tangkis double wanita ya. Yang kalau kita melihat ya di dalam pelatnas itu ya, yang diterima itu adalah yang masih muda-muda. Mungkin dari belasan tahun sampai dengan ya 20 tahun, 25 tahun lah maksimal mungkin. Ya. Karena atlet yang masih muda itu masih bisa dibina dengan baik. Ya. Dan dia masih bisa berprestasi sampai mencapai puncak dan dia mempunyai waktu yang lama untuk berprestasi. Harapannya kan seperti itu. Tapi kalau kita dengar dari kesaksian Gracia Poli ini ya, dia itu pada saat dia muda itu dia belum berprestasi. Dia masih terus bergumul ya. Sampai akhirnya kita saksikan bersama bahwa seorang Gracia Poli itu menjadi juara dunia Olimpiade ya kalau nggak salah ya. Itu pada usianya yang ke-34. Usia yang ke-34. Yaitu sebuah usia yang biasanya dikatakan untuk atlet itu ya sudah lanjut lah ya, sudah lanjut, dia sudah tidak bisa berprestasi sebenarnya. Tapi Gracia Poli menyaksikan bahwa di usianya yang ke-34 itu dia baru berhasil untuk menjadi juara dunia. Nah, setelah itu dia dilanjutkan dengan prestasi-prestasi berikutnya tentunya. Tapi ini membuktikan bahwa jangan kita merasakan bahwa oh kita sudah tua, kita sudah bisa
melakukan apa-apa, ya. Paling-paling yang bisa kita lakukan hanya berdoa, ya. Berdoa itu baik memang, tapi saya rasa kalau kita bisa melakukan hal-hal yang lain selain berdoa itu adalah lebih baik, ya. Poin ketiga di sini adalah menghindari perbandingan. Menghindari perbandingan. Jadi masing-masing kita ini mempunyai panca indera yang fungsinya berbeda-beda, ya. Dari tadi kan saya sudah katakan bahwa Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda, ya. Tentunya sepasang mata tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh sebuah hidung, ya, yang fungsinya mencium. Mata itu fungsinya untuk melihat. Dia tidak bisa melakukan fungsi hidung. Atau mungkin fungsi telinga untuk mendengar. Ya, oleh karena itu saya mau menekankan di sini bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus setia kepada visi yang Tuhan berikan. Yes, amin. Kita harus siap sedia. Dan yang terakhir adalah siap gagal untuk mencapai keberhasilan. Siap gagal untuk mencapai keberhasilan. Ya, kalau dulu ada pepatah berkata, kegagalan adalah sebuah awal dari keberhasilan. Nah, pepatah itu sampai sekarang masih berlaku. Ya, untuk mencapai suatu keberhasilan, maka seringkali kita juga harus mengalami kegagalan. Yang bukan hanya sekali, mungkin 2 kali, tapi kita terus mencoba, kita terus berupaya dengan tidak merasa lelah, ya. Karena untuk Tuhan tidak ada istilah Tuhan saya sudah capek. Untuk melayani Tuhan itu kita harus tetap semangat. Berapapun usia kita, berapapun kegagalan yang sudah pernah kita alami di dalam melayani Tuhan. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa kamu akan berhasil. Kamu akan berhasil. Imanmu harus dikuatkan. Imanmu diperbesar. Ya, itu yang menjadi 4 poin yang menjadi tips kita untuk bagaimana kita bekerja di dalam pelayanan Gloria Ministry. Ya, jadi visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua adalah amanat agung. Itu yang terpenting. Ya, kita bukan mempunyai visi bagi-bagi duit, ya, atau visi piara-piara orang untuk pelayanan ini, ya. Tapi visi kita adalah visi yang mulia, yaitu membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Itu yang terpenting, ya. Jadi kiranya apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini bisa menjadi patokan atau pedoman di dalam kita melayani, khususnya di dalam wadah Gloria Ministry di tahun 2022 ini. Selamat dan sukses di dalam menjalani tahun 2022 ini. Kiranya kita tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.